Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu faman mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baik adik-adik yang melihat video ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberi keberkahan hidup dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini Ibu akan memberikan materi pendidikan agama Islam di kelas 10, yaitu dengan berjudul Aku Selalu Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara mengimani Asmaul Husna. Ya, untuk kali ini Ibu akan membahas Asmaul Husna. Bagian dari Asmaul Husna yaitu ada 6. Yang pertama Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Ya. Jadi di sini kita akan bahas 7 Asmaul Husna. Pada sebenarnya Asmaul Husna itu ada 99. Nah, baik. Asmaul Husna di sini yaitu artinya nama-nama baik Allah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 180 dikatakan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'lamun. Oke. Sungguhnya Allah itu mempunyai nama-nama baik. Maka memintalah kepada Allah ya dengan nama-nama tersebut, maka Allah akan memberikan balasan bagi orang yang mengerjakannya. Nah, jadi gini, di dalam Asmaul Husna itu ada nama-nama baik Allah. Nah, memuji-muji nama Allah. Jadi ketika kita berdoa diawali dengan Asmaul Husna, alangkah baiknya. Karena apa? Dengan memuji nama Allah dengan Asmaul Husna, insya Allah doa-doa kita akan terkabul. Nah, contohnya saja, kamu minta sesuatu kepada orang tua kalian dengan cara yang baik, sopan, bahkan dengan memuji dulu. Ibu, boleh nggak minta duit? Ibu cantik deh hari ini. Ibu baik deh hari ini. Gitu. Terus hari ini aku bantuin deh nyapu, ngepel, ya kan, seperti itu. Dikasih nggak sama ibu kamu? Pasti ya, karena kamu memuji. Nah, memujinya sebelum meminta. Begitu juga ketika kamu meminta berdoa kepada Allah dengan memujinya terlebih dahulu, insya Allah Allah akan membalas doamu dan mengabulkan segala doa kalian. Nah, oke. Karena di dalam hadis dikatakan innallah tis'ina wa tis'ah wa tis'ina mi'atan. Ya, man ahsaha fadakhalal jannah. Sungguhnya Allah mempunyai 99 nama Asmaul Husna. Nah, jadi barang siapa yang menghafalnya akan masuk surga. Arti menghafal di sini bukan kalian menghafal Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Bukan berarti kalian hafal 99. Nah, di sini maksudnya selain kalian menghafal, tapi kalian mengamalkan isi Asmaul Husna tersebut dan diaplikasikan dalam hari-hari. Nah, yang pertama di sini kita akan bahas ya makna dari Asmaul Husna dan apa penerapan perilaku yang dapat kita tiru dalam keseharian. Oke, baik, yang pertama Al-Karim, yaitu Maha Mulia, Maha Dermawan, Maha Pemurah. Jadi Al-Karim ini satu nama tapi memiliki banyak makna, yaitu Allah Maha Mulia,
Allah Maha Dermawan dan Allah Maha Pemurah. Nah, di sini ya bisa juga dikatakan Allah Maha Pemaaf. Dikatakan dalam surat Al-Infitor, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah memperdayakanmu? Sungguhnya Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih. Di sini Allah tidak ada henti-hentinya memberikan anugerah dan kenikmatan kepada semua makhluknya di muka bumi ini tanpa terkecuali. Ya. Nah, bagaimana kamu? Ya, biar agar tidak mendustakan nikmat Allah, maka di sini kita harus apa? Berbuat baik terhadap orang lain ketika ada kesulitan, ketika ada musibah, ketika ada bencana. Kita membantu saudara, teman kita yang sedang kesusahan. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Maha Penyayang, lagi Maha Pengasih. Maha Penyayang Allah untuk orang-orang yang beriman di dunia maupun di akhirat. Ya, yaitu orang yang beriman, orang yang bertakwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah sayang sama orang tersebut, hamba tersebut. Bahkan di dunia dia diberikan kemudahan, kenikmatan, dan di akhirat pun apalagi dia diberikan berbagai macam nikmat. Tapi Ar-Rahim untuk semua umat di dunia ini, termasuk selain agama Islam juga. Nah, contoh misalnya agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, mereka diberikan harta yang berlimpah. Itu bukan dari siapa? Kecuali hanya dari Allah. Walaupun mereka tidak menyembah Allah, tapi Allah Maha Pengasih bagi semua makhluknya tanpa terkecuali. Ya, walaupun dia beragama Kristen dan sebagainya. Bukan hanya kepada beragama selain Islam, tapi Allah juga Maha Pengasih kepada semua binatang atau hewan. Bahkan mereka sendiri sudah ada rezekinya masing-masing. Ya, itulah tanda bahwa Allah memberikan berbagai nikmat anugerah kepada semua makhluknya. Oke, yang kedua Al-Mu'min. Al-Mu'min di sini artinya pembenaran, ketenangan hati, aman. Ya, dalam surat Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu tidak mencampur adukan iman dengan kezoliman atau dengan kemusyrikan. Karena apa? Di sini Allah adalah satu-satunya yang memberikan rasa aman kepada semua makhluknya. Berarti semua makhluknya ya bergantung kepada Allah. Karena Allah yang memiliki, yang menjamin keamanan kepada semua makhluknya. Untuk itu apa? Jangan engkau satukan imanmu dengan kesyirikan. Ketika kalian dalam kegelisahan, ketika kalian dalam kesulitan, ketika kalian dalam musibah, apa? Berdoa, bersandar kepada siapa? Kepada Allah. Allahus Samad, sungguhnya Allah adalah tempat bergantung kita. Ya, jangan engkau berharap meminta pertolongan kepada selain Allah. Contoh, ketika dapat musibah, ya, ketika dapat masalah, ya, ketika ditipu, ya, datangnya ke siapa? Ke dukun misalnya. Itu yang salah. Ya, berarti dia mencampurkan aduk imannya dengan kemusyrikan. Atau dia berharap minta pertolongan kepada selain Allah, seperti itu. Nah, itu tentang
al-mu'min. Jadi bagaimana sikap kita dengan tetangga? Ini juga Rasulullah bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kata sahabat, siapa mereka wahai ya Rasulullah? Yaitu mereka yang mengusik, mereka yang tidak memberikan rasa aman kepada tetangganya. Nah, jadi di sini ya keimanan kita dipertanyakan, ya kalau kita mengusik tetangga kita, tidak berbuat baik pada tetangga kita, ya ketika tetangga ya sedang menyetel musik yang gede, ya yang besar, tidak tahu di sebelahnya lagi sholat atau ada yang sakit gigi, ya nah, berarti dia tidak menghargai, ya mengusik tetangganya. Maka hati-hati, ya jangan sampai apalagi menyakiti tetangganya, karena dia tidak termasuk orang yang beriman dan tidak akan masuk surga, kata Rasul. Oke, baik, selanjutnya yaitu al-wakil. Al-wakil di sini artinya maha mewakili, ya, maha memelihara, ya. Nah, di sini maksudnya berarti Allah ini memenuhi segala kebutuhan manusia, memenuhi segala kebutuhan hamba-hambanya, makhluknya. Dalam surat Az-Zumar ayat 62, yaitu Allahu khaliqu kulli syai'in, ya sungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu, wa huwa bikulli syai'in qadir, ya. Nah, di sini berarti semua urusan kita, semua masalah kita, ya semua pemberian kita dari Allah itu adalah mutlak semuanya dari Allah yang mengurusi segala kebutuhan makhluknya. Seperti ya kalian di sini bertawakal, ya walaupun Allah memenuhi segala urusan kalian, tapi kalian jangan diam berdiri saja. Ya udah, yang penting gue udah berusaha, misalnya gitu, ya yang penting terserah, tapi kalian gak berdoa. Berusaha tanpa berdoa berarti sombong, tapi kalau berdoa tanpa berusaha berarti bohong. Jadi yang namanya bertawakal itu harus disertai doa dan ikhtiar. Ya selain kita berikhtiar, berusaha untuk mencari rezeki, mencari nafkah, dan kita juga berdoa, selebihnya kita pasrahkan kepada Allah. Jadi jangan hanya berdiam diri saja. Berdiam diri di sini ya hanya menerima nasib, misalnya. Ya udah, gue ngapain kerja, ya kan? Ya insya Allah, ya gue ada aja sih rezeki. Tidak seperti itu, berarti dia sombong, ya dia bohong, hanya berdoa saja, ya. Makanya di sini apa? Ya, selain kita ya butuh sama Allah, tapi kita kaitkan, kita selingi dengan banyak meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, selanjutnya amatin. Amatin di sini artinya maha kukuh, ya. Dikatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah maha pemberi rezeki, dan Allah itu maha kokoh. Maha kukuh di sini, ya, tidak ada yang menyandingi kekuatan Allah dalam segala hal apapun. Ya, kekuatan Allah di sini mutlak, kuat. Tidak ada yang menandingi dari segala apapun. Jadi maksud di sini kita harus sebagai umat Islam, umat mukmin, kita harus berpegang teguh kepada syariat Islam, kepada agama Islam. Maksudnya istiqomah.
Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Dikatakan dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam dengan sempurna. Loh, kan saya udah bermukmin, kenapa harus masuk ke Islam dengan sempurna? Nah, iya. Orang mukmin, orang Islam di sini ya, belum tentu dia beriman, bertakwa kepada Allah. Apa hanya sebagai KTP-nya saja, tapi tidak menjalankan perintah Allah seperti sholat, membaca Al-Quran, zakat atau puasa, haji dan sebagainya. Ya, hanya sekedar KTP. Makanya masuklah ke dalam Islam secara sempurna, yaitu mengamalkan, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya, oke, di situ. Ya, nah, jadi ketika kita diajak untuk bermaksiat, maka kita harus berpegang teguh kepada pendirian kita bahwa itu diharamkan dalam agama Islam. Ya, kita disuruh berbuat zina, atau kita disuruh makan narkoba, atau kita narkotika, misalnya minum minuman, ya kita jangan mau. Kita harus berpegang teguh kepada agama kita yang mengajarkan tidak berbuat seperti itu, karena itu ya haram dan dosanya sangat besar. Untuk itu maka bertakwa kepada Allah, ya, itu termasuk orang-orang yang beriman dan masuk ke dalam agama Islam secara sempurna. Oke, baik. Yang kelima, ini al-jami, artinya maha mengumpulkan, maha menghimpun. Ya, di dalam surat Al-Imran ayat 9, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Nah, sungguhnya Allah mengumpulkan manusia nanti di padang mahsyar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janji, tidak pernah ingkar janji. Itu nyata bahwa kita semua nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, Allah menghimpun yang berserak, ya, manusia yang meninggal dan di alam barzakh akan dibangkitkan kembali dan berkumpul di padang mahsyar. Nah, untuk itu maka dalam Al-Qur'an, dalam hadis dikatakan almar'atu ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Ya. Jadi manusia itu akan dikumpulkan oleh siapa yang difigurkan, oleh siapa yang dicintai, oleh siapa yang dipilih, oleh siapa yang diidaman-idamankan, yang didambakan nanti di hari kiamat. Jadi kalau kalian di kalangan remaja ini banyak sekali ya kalian yang di SMK, SMA, ya, banyak sekali yang sangat favorit atau ngefans sekali dengan orang Korea. Iya bukan? Seperti itu. Bahkan sampai hafal filmnya, bahkan mengorbankan harinya, waktunya, berjam-jam, berhari-hari, berminggu atau berbulan-bulan hanya untuk menonton film Korea, episode demi episode. Ya. Dan bahkan hafal lagunya, sampai dibela-belain ikut konsernya di Jakarta, ya, ngelihat konsernya, sampai seperti itu saking ngefansnya, ya, padahal mereka yang mencintai, mengidaman-idamankan, ya, oleh kumpulan manusia seperti itu, maka Allah satukan nanti di hari kiamat. Mau kalian disatukan oleh orang-orang Korea nanti di hari kiamat? Lah, jalannya kemana? Surga atau ke neraka? Orang Korea mengenal Allah juga enggak, sholat apalagi enggak, ya, akhirnya satu wali, maksudnya satu golongan dengan orang Korea. Nauzubillah min zalik. Maka figurkan, cintai, idamankan orang-orang yang beriman, orang yang punya amal soleh banyak, kayak seperti habaib, ulama,
Ya, apalagi kita harus mencintai, memfigurkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dihafal sholawatnya, sering dibaca sholawatnya. Ya, untuk apa? Biar kita mendapat syafaat nanti di yaumil kiamah. Karena sholawat itu, cintaan kita kepada Nabi Muhammad itu akan menolong kita nanti di hari kiamat. Tapi kalau kamu terbiasa dengan nonton Korea, ya, dan terbiasa dengan film atau figur Korea, sampai-sampai ya bajunya gambarnya Korea, ya, kamarnya semuanya foto orang Korea, ya, ya Allah, nauzubillah ya. Nah, jangan sampai kita disatukan di akhirat nanti oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, makanya kita harus mencintai orang yang soleh. Apalagi kita harus memfigurkan Nabi Muhammad. Karena apa? Ketika orang meninggal itu akan apa? Akan mendengarkan yang terbiasa dia bicarakan, yang terbiasa dia lakukan dalam keseharian, yang terbiasa dia idamankan atau cintai dalam kesehariannya. Contoh, kalian senang dengan film India ataupun dengan film Korea. Jadi ketika meninggal, ya, itu yang terngiang-ngiang dalam pikiran kita, hati kita itu yaitu film Korea, orang Korea, lagu-lagu pop, ya, yang sering dibaca, yang sering dinyanyikan seperti itu. Ini masa orang meninggal itu kan dia harusnya mengucapkan nama Allah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, ya kan, harusnya seperti itu. Bukan yang didengarkan, yang terngiang-ngiang karena suka film India, lagu India, udah mau sakaratul maut, yang dibaca Tuji dekatu jana sanam. Nah, seperti itu, bukan, ya. Nauzubillah mizalim. Oke, baik. Yang keenam yaitu adil. Adil di sini maha adil, ya. Keadilan Allah itu sangat mutlak, tidak ada yang bisa membatasinya, ya. Oke, tapi kalau keadilan manusia itu terbatas karena hawa nafsu, ya, dalam surat Al-An'am, ya, ayat 115. Di sini contohnya kita harus berbuat adil kepada sesama. Ya, ketika kita menjadi saksi di pengadilan harus memberikan kesaksian yang benar, bukan karena kita benci terhadap itu teman saudara kita memberikan kesaksian palsu, itu hukumnya sangat dosa besar. Untuk itu kita harus berbuat adil kepada sesama. Kenapa? Ya, apalagi keadilan yang mutlak itu hanya milik Allah, ya. Oke, yang terakhir yaitu al-akhir, maha akhir, maha kekal, ya. Di sini dalam surat Al-Hadid ayat 3 yaitu huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in wakil. Oke, nah jadi di sini Allah itu maha awal, Allah itu yang akhir, Allah itu zahir dan batin. Ya. Oke, jadi di sini Allah itu kekal, ya, dan tidak akan mati walaupun hari kiamat akan datang, walaupun hari kiamat tiba. Ya, manusia akan fana, makhluk akan binasa. Ya. Bumi ini fana. Ya, tapi Allah maha kekal. Allah yang menciptakan dan Allah yang maha abadi. Ya. Nah, makanya di sini dikatakan apa? Apa yang harus kita teladani dalam al-akhir, yaitu menjalani segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kamu
beriman dengan hari akhir, kamu percaya akan datangnya hari kiamat. Dari mana? Dari Al-Quran, bukan? Siapakah Al-Quran yang berkata? Siapa Al-Quran yang berbicara? Siapa? Allah. Ya, makanya apa? Banyak orang yang mau dibangkitkan kembali ketika meninggal, ketika di alam barzah, ya, karena hanya ingin bersujud, mengerjakan amal soleh, ya, meminta kepada Allah, ya, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, yaitu yang pertama kayak sholat, ya, puasa, membaca Al-Quran, zakat, haji, nah seperti itu, ya. Maka kalau orang yang beriman tentu tidak pernah meninggalkan sholat ataupun membaca Al-Quran, karena itu yang akan menolong kita di akhirat. Oke, baik, terima kasih untuk sekian materi dari Ibu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan, dan kelebihannya jangan lupa balighu anni walau ayah, katakanlah walaupun satu ayat. Makanya begitu Ibu minta tolong untuk di subscribe dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.